Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta di Sabtu Kliwon 11 September 2021. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah, mengalir, memenuhi, mengendangi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita merefleksikan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kami boleh ada pada saat ini. Kami Engkau anugerahi waktu, kesempatan, hidup yang baru untuk menjalani aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hendak menghayati sabda Tuhan, merenungkan, merefleksikan, mohon Tuhan menolong kami dengan karya Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan dengan baik dan benar karena kami sudah mengerti oleh karena tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Sabda yang sejati kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan atau nats Alkitab yang saya ambil untuk permenungan pagi ini terambil dari Amsal pasal 21, itu bacaan leksionari hari ini, ayatnya yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan kemudian melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, saya memberi tema renungan pagi ini di hari Sabtu dengan judul keseimbangan. Jadi kalau saudara-saudara memperhatikan ada banyak kemirip-miripan judul karena memang keterbatasan kosakata. Tetapi yang mau saya ajak untuk direfleksikan adalah kenapa harus keseimbangan. Jadi selalu saya menghayati bahwa di dunia ini semuanya adil, semuanya seimbang. Seperti kemarin saya menyampaikan, ada terang, ada gelap, ada jauh, ada dekat, ada banyak, ada sedikit, ada kosong, ada penuh, ada tinggi, ada bedan pendek dan lain sebagainya. Artinya memang alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Sang Ilahi dengan hukum yang pasti, yaitu hukum keseimbangan. Nah, hal itu juga yang dihayati oleh penulis kitab Amsal, yang kemudian direfleksikan dan ditulis bahwa siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah penghayatan dan pengalaman keseimbangan. Siapa yang peduli maka dia akan mendapat kepedulian. Siapa yang perhatian maka dia akan mendapat perhatian. Siapa yang acuh tak acuh, ya jangan kaget kalau alam semesta kemudian memperlakukan hukumnya acuh tak acuh dan selanjutnya. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Penulis kitab Amsal benar-benar menghayati pengalaman hidup bahwa keseimbangan itu nyata. Itu adalah hukum alam yang diatur oleh Tuhan, oleh Sang Pencipta. Nah, dalam kehidupan kita bisa merefleksikan bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita pahami, bahwa itu sebagai sebuah, dalam bahasa Amsal, jeritan. Jeritan itu tidak harus teriakan dari mulut, tidak harus orang mengatakan tolong aku, tetapi seperti di video-video saya sebelumnya di channel ini, bahwa alam semesta ini adalah bahasa. Tergantung kita mau membacanya seperti apa, tergantung kepekaan kita. Jadi saya sering mengatakan kepada beberapa warga gereja,
Semisal ketika mau kerja bakti misalnya, sudah diwartakan. Nah, tidak selalu semua warga gereja yang cowok misalkan itu hadir, padahal tahu itu bahasa verbal, Bapak Ibu tanggal ini akan ada kerja bakti untuk ini gitu. Tapi seringkali itu diabaikan, bukan karena nggak mendengar. Kalau orang nggak mendengar gampang, tapi yang paling repot adalah orang yang mengabaikan. Orang mengabaikan itu sama dengan menyepelekan. Lalu pertanyaannya adalah siapa yang disepelekan? Ya kita menghayatinya apa? Kalau yang itu dihayati sebagai manusia ya monggo. Tapi kalau kemudian kita bisa menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah bahasa Tuhan, representasi Tuhan, maka betapa berbahayanya ketika kita meremehkan Tuhan, nyepelek Gusti. Nah, artinya apa? Kalau kemudian kita menghayati hidup dalam perspektif hukum keseimbangan, kalau kita sering remeh, nyepelek atau menyepelekan, atau menutup telinga dari jeritan yang menderita, dan jeritan itu bisa jadi dalam berbagai macam wujud, ya jangan kaget kalau kemudian hidupnya terlunta-lunta. Jangan kaget kalau kemudian kebahagiaan atau ketika punya persoalan memohon atau menjerit kepada Sang Ilahi kemudian dicuekin. Nah, itu saja. Jadi mari kita menghayati bahwa hukum keseimbangan atau tentang keseimbangan itu sebuah kepastian hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita sering gagal memahami atau justru enggan memahami. Mari kita tersadarkan dengan renungan ini. Semoga menjadi berkat, semoga menjadi titik pijak untuk bergerak, semoga menjadi pencerahan bagi siapa saja saudara-saudara yang tersapa sapaan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sapaan-Mu menegur kami, mengingatkan kami, mendidik kami, dan menyadarkan kami betapa sering kami tidak mengerti kehendak Tuhan, mengabaikan Tuhan. Kami menyadari bahwa keseimbangan adalah anugerah Tuhan. Kami tidak melanjutkan aktivitas, mohon Tuhan memberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, tetapi sebelumnya saudara-saudara, selalu saya akan menggunakan mekanisme ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, dan tinggalkan jejak untuk saling berbagi. Kita bangun channel ini untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati.